Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ASN Terkini, di mana channel ini membahas tentang latihan-latihan soal P3K dan CPNS. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal P3K, khususnya guru PJOK ya, kompetensi teknis. Langsung ke soal saja. Yang pertama, keterampilan gerak stabil yang sedikit atau bahkan tidak menimbulkan pergeseran posisi tubuh bila dipandang dari satu pangkal gerak, termasuk keterampilan gerak A. Lokomotor, B. Psikomotor, C. Non-lokomotor, D. Manipulatif, E. Kasar. Jawabannya yaitu yang C. Kata kuncinya yaitu tidak menimbulkan pergeseran posisi, berarti tidak ada perubahan. Berarti jawabannya yang C. Kalau ada perubahan itu namanya lokomotor. Nah, namun di sini kan tidak ada perubahan atau perpindahan, berarti jawabannya yang C. Next, proses pembelajaran bola basket dilaksanakan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut, yaitu penjelasan, demonstrasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Langkah kerja guru PJOK dalam mengajar dengan menggunakan metode A. Inklusi, B. Konvergen, C. Komando, D. Latihan, E. Resiprokal. Jawabannya yaitu yang C. Komando. Next, mampu menguraikan dan menganalisis gerak spesifik aktivitas permainan bola besar untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Dribble dengan cara memantulkan bola dari tangan kiri ke tangan kanan atau sebaliknya dalam permainan bola basket disebut A. Bounce pass, B. Chest pass, chest pass, C. Crossover, D. Shooting, E. Set pass. Nah, ini dribble dengan memantulkan bola dari tangan kiri ke kanan atau sebaliknya, itu jawabannya yaitu crossover. Kalau bounce pass itu memberikan umpan dengan cara memantulkan bola menggunakan dua tangan. Kalau chest pass ini memantulkan bola searah dengan atau sejajar dengan dada ya. Kalau crossover ini tadi sudah ya. Kalau shooting ini melempar bola ke arah ring. Kalau set pass ini melempar bola dari jarak jauh menggunakan satu tangan. Oke. Next, kita langsung ke soal selanjutnya. Guru PJOK dalam proses pembelajaran dapat menampilkan bahan presentasi yang bisa menarik peserta didik. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Desktop Publishing, B. Microsoft Database, C. Microsoft Word, D. Microsoft Spreadsheet, E. Microsoft PowerPoint. Nah, sudah jelas ya kata kuncinya bahan presentasi, berarti jawabannya yang E. Microsoft PowerPoint. Nah, salah satu komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan adalah A. Kelincahan, B. Koordinasi, E. Keseimbangan, D. Kecepatan, E. Daya tahan. Jelas ya kalau yang berhubungan atau berkaitan dengan kesehatan yaitu daya tahan. Jawabannya yaitu yang E. Next, posisi lutut kaki depan, lutut kaki depan yang benar saat melakukan gerakan topang depan pada jalan cepat adalah A. Dikuatkan, B. Digantungkan, C. Diluruskan, D. Direndahkan, E. Ditekuk. Sudah jelas ya, kalau kaki lutut depan ini harus diluruskan. Jawabannya yang C. Next, variasi materi pembelajaran berdampak langsung kepada siswa, terutama sebagai berikut. A. Meningkatkan performance siswa, B. Meningkatkan mutu pengajaran, C. Meningkatkan prestasi belajar, D. Menghindari kebosanan, E. Meningkatkan kedisiplinan siswa. Jadi diberikan variasi pada materi pembelajaran itu agar menghindari kebosanan siswa. Jadi jawabannya yang D. Nah, ini bisa diulang-ulang lagi ya biar buat untuk belajar teman-teman semua, khususnya kompetensi teknik guru PJOK. Oke, next.
Anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrita adalah A. Autisme, B. Asperger disorder, C. Slow learner, D. Down syndrome, E. Hiperaktif. Nah, jawabannya yaitu yang C. Slow learner. Nah, kita langsung ke soal selanjutnya. Fungsi tes kebugaran jasmani dalam program pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah kecuali A. Mengukur kemampuan nilai siswa. B. Salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai PJOK. C. Bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani. D. Mengukur kemampuan fisik siswa. E. Mengetahui perkembangan kemampuan fisik siswa. Ini soalnya yang kecuali. Fungsi dari tes kebugaran jasmani yang tidak yaitu yang A. Mengukur kemampuan nilai siswa. Ini kan masuknya pengetahuan. Ini tidak tes kebugaran jasmani ya. Oke, next. Peserta didik yang sudah mencapai dan bahkan melampaui ketuntasan belajar maka harus perlu melakukan tindakan A. Pengayakan, B. Pelatihan, C. Remedial, D. Percepatan lulusan, E. Pemberian bonus. Nah, sudah jelas kalau sudah melampaui batas itu siswa diberikan pengayaan. Kalau remedi ini yang belum tuntas. Nah, macam-macam remedi ada remedi diberikan perorangan, remedi tutor sebaya, remedi dengan metode ulang atau media yang berbeda. Nah, banyak macamnya ya. Oke, next soal selanjutnya. Ilmu yang mempelajari tentang gerak manusia yang salah satu tujuannya agar terhindar dari cedera adalah A. Kinesiologi, B. Fisiologi, C. Biologi, D. Anatomi, E. Kesehatan. Jelas ya, ilmu yang mempelajari tentang gerak manusia untuk menghindari cedera itu kinesiologi. Next. Faktor utama untuk mengidentifikasi bakat dalam olahraga meliputi A. Anthropometric dan motor educability, B. Physical capacity and mental capacity, C. Anatometric and mental capacity, D. Motor capacity, physiological and biometric qualities, E. Indeks massa tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Faktor utama dalam mengidentifikasi bakat dalam olahraga yaitu yang D, yaitu motor capacity, physiological, and biometrical qualities. Next. Salah satu faktor utama mengidentifikasi bakat olahraga tadi udah ya. A. Motor movement, B. Motor unity, C. Motor utility, D. Motor plan, E. Motor capacity. Sudah jelas ya, yaitu jawabannya yang E. Motor capacity. Next. Feedback yang digunakan dengan kata-kata seperti bagus, menyenangkan, pintar, menarik, dan hebat disebut A. Specific feedback, B. Congruent feedback, C. General feedback, E. Positive feedback. Udah jelas ya, kata bagus, menyenangkan, pintar, menarik ini yaitu positive feedback. Kita memberikan umpan balik kepada siswa yang bisa menjawab dengan baik, yang bisa melakukan kerja dengan baik, itu positive feedback kalau seperti ini ya. Next. Perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga kompetisi dalam aspek penilaian adalah A. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara final score, sedangkan olahraga kompetisi dengan cara gain score. B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara gain score, sedangkan olahraga kompetisi dengan cara final score. C. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek sikap, sedangkan olahraga kompetisi pada aspek psikomotorik. C. Penilaian pendidikan jasmani pada afek kognitif, sedangkan olahraga kompetisi pada aspek afektif. E. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek psikomotorik, sedangkan olahraga kompetisi pada aspek sikap dan psikomotorik. Nah, ini jawaban yang benar yaitu yang B. Perbedaannya kalau jasmani itu gain score, kalau olahraga kompetisi itu final score. Next. Cakupan standar kompetensi kelulusan atau SKL pada satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi A. Mandiri, kolaboratif, komunikatif, B. Sikap, pengetahuan, keterampilan, C. Bermain, berkarakter, bertanggung jawab,
D. Kreatif, produktif, kritis. E. Menguasai ilmu, teknologi, dan seni. Jadi cakupan SKL pada satuan pendidikan dasar dan menengah itu yang B. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan, atau nama lainnya yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. AKP itu afektif, kognitif, atau psikomotorik. Nah, selesai. Terima kasih. Semoga video dari saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan melakukan P3K besok ya pada tanggal 7 sampai 10 Desember. Semoga bermanfaat. Terima kasih.